Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ustaz, mungkin itu dimatikan. Oh, sudah. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ukhuwah yang Allah muliakan. Insyaallah pagi ini kita akan sama-sama mencoba memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Dan tema yang kita angkat adalah ayat-ayat tentang perumpamaan di dalam Al-Quranul Karim. Seperti yang pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan dirinya kepada kita sebagai pengajar Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Berangkat dari surat Ar-Rahman ayat kedua, Allamal Quran, dialah yang telah mengajarkan Al-Quran. Allama yu'allimu ta'lim. Subjeknya atau isim fa'ilnya disebut mu'allim. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, memposisikan bahwa Allah lah mu'allim, Allah yang mengajarkan Al-Quran. Dan yang sangat menarik adalah Asmaul Husna yang dipilih oleh Allah untuk mengajarkan Al-Quran bukan Al-Alim, Allam Al-Quran. Dari 99 yang kita kenal, yang dipilih adalah Ar-Rahman, Allam Al-Quran, yang maha pemurah, yang maha pengasih, yang maha rahman, yang telah mengajarkan Al-Quran. Rasa-rasanya kalau konteksnya adalah mengajarkan, maka Asmaul Husna yang menurut kita relevan adalah yang maha mengetahui atau yang maha luas wawasannya. Tapi Allah yang lebih tahu dari kita memilih Alam Al-Quran itu dengan Asmaul Husna Ar-Rahman. Sebelumnya kita sampaikan bahwa rahmat sebelum ilmu, kasih sayang sebelum memberikan wawasan, membuat cinta sebelum membuat bisa. Kalau dalam kisah Nabi Musa dan Khidir, di mana Khidir ini adalah gurunya Nabi Musa, Allah menjelaskan tentang formula pendidik paripurna, kualifikasi seorang pendidik yang luar biasa. Ada 3 yang Allah sebutkan, dan urutannya rahmah sebelum ilmu. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Abdan, rahmatan, ilman. Kadang kalau kita cerita tentang Khidir, yang sering digarisbawahi hanya ilmu laduninya saja. Padahal ilmu laduni itu nomor 3 dari Khidir. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, itu urutan nomor 3. Urutan nomor 1 adalah abdan min ibadina. Dia adalah hamba di antara sekian banyak hamba kami. Atainahu rahmatan min indina, kami telah berikan rahmatnya dari sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Abdan, rahmatan, ilman. Karena seorang pendidik, manusia yang menjadi pengajar atau pendidik adalah manusia yang punya tugas utama menyadarkan status hamba kepada manusia yang lainnya. Mentransfer kesadaran tentang penghambaan, itu tujuan utama dari sebuah pendidikan. Baru yang kedua, metodenya adalah metode pendekatan kasih sayang atau rahmah. Dan yang terakhir baru transfer knowledge. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Pijakannya adalah penghambaan kepada Allah, metodenya adalah kasih sayang, dan terus belajar, tidak pernah berhenti dalam menyampaikan ilmu. Pun demikian dalam surat Ar-Rahman diawali dengan rahmah, dilanjutkan dengan ilmu. Karena banyak orang yang bisa, tapi belum tentu dia cinta dengan apa yang dia bisa. Satu bentuk rahmannya Allah adalah membuat perumpamaan dalam pengajaran sehingga memudahkan untuk pemahaman.
disinilah kemudian kita mengangkat serial kajian tadabbur Al-Quran, ayat-ayat tentang perumpamaan, yang mudah-mudahan ini jadi kalau dalam komputer shortcut begitu ya. Kalau diklik masuk ke dalam foldernya yang tersembunyi di satu tempat, sehingga mengingat satu gambaran visual, mengingat satu perumpamaan, mudah-mudahan bisa mengingat banyak hal yang ada di balik perumpamaan tersebut. Dan perumpamaan hari ini adalah perumpamaan bagai menyalakan api di malam yang dingin. Jadi image-nya kurang lebih seperti ini. Ini Al-Baqarah ayat 17, Al-Baqarah ayat 18 gitu. Jadi picture-nya, gambar yang Allah sajikan adalah masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matsaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Kalau tuntas 4 ayat, kita tuntaskan 4 ayat. Kalau tidak cukup, kita cukupkan dengan 2 ayat. Karena waktu kita insya Allah sampai zuhur ya. Kita sedikit-sedikit untuk memahaminya insya Allah. Mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat. Yang paling penting dari satu ilmu adalah manfaatnya. Setelah ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah tambahkan. Selain Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, kita juga berdoa Rabbi zidni ilma. Mathaluhum, perumpamaan mereka. Siapa mereka? Mereka yang dimaksud adalah mereka yang ada di ayat-ayat sebelumnya. Dari mulai innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim, sampai ayat ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum, dan seterusnya. Setelah itu Allah lanjut ke perumpamaan mathaluhum, perumpamaan mereka. Dan dalam bahasa Arab sama seperti dalam bahasa Indonesia, kalau ada kata ganti, kalau ada dhamir, maka dhamir ini kembali kepada yang disebut sebelumnya yang paling dekat. Jadi siapa yang dimaksud dengan hum di ayat ini, tinggal mundur ayatnya, tinggal baca ayat sebelumnya, insyaallah kita akan menemukan. Kita sudah rangkum, hum di sini adalah orang kafir dan orang munafik. Rangkumannya demikian kurang lebih. Hanya memang nanti di akhir insyaallah kita akan lihat kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan tentang mereka dengan perumpamaan seperti ini. Mathaluhum, perumpamaan mereka, kamatsalil ladzi istauqada nara, seperti seseorang yang berusaha menyalakan api. Istauqada ini dari kata waqada. Waqud itu artinya bahan bakar. Dalam surat At-Tahrim Allah menyebut bahan bakarnya api neraka itu kan 2. Waquduhan nasu wal hijar. Waqud itu bahan bakar. Pertamina, Pertamax itu waqud. Shell Super itu waqud gitu ya. Pertamax Turbo itu namanya waqud. Kayu bakar itu namanya waqud. Bensin itu namanya waqud. Waqud itu semua yang digunakan untuk membakar sesuatu. Kalau menyalakan api, bahasa Arabnya auqada, yuqidu. Tapi kalau istauqada itu berusaha supaya bisa nyala. Setiap tambahan huruf alif sinta tanpa yong di belakangnya. Alif sinta ista itu artinya proses untuk mendapatkan sesuatu. Misal, ampunan, bahasa Arabnya maghfirah. Proses untuk mendapatkan ampunan, istighfar. Berusaha supaya dapat ampunan, namanya istighfar. Hujan, air, bahasa Arabnya suqya. Proses usaha untuk mendapatkan hujan namanya istisqa. Bantuan, bahasa Arabnya ghauthun atau aunun.
usaha dan proses untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan, istighathatun atau isti'anatun, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Posisi yang tinggi namanya derajat. Berusaha untuk naik ke atas sampai posisinya tinggi namanya istidrajun. Jadi kalau ada tambahan alif sinta di dalam bahasa Arab, ini namanya proses sampai ke ujung, proses untuk mendapatkan sesuatu. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya talabus syai'i. Talabus syai'i menuntut, mengharapkan sesuatu. Istaghfara talabul maghfirah. Istadraja talabud darajah. Istaghatha talabul ghauth. Proses untuk mendapatkan sesuatu. Allah tidak menggunakan kalimat auqada, karena kalau auqada itu apinya nyala, sudah nyala. Tapi kalau istauqada, berusaha untuk terus menyalakan api. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada. Sehingga kalimat istauqada itu menggambarkan waktu dan proses yang sangat panjang, usaha yang sangat keras untuk menyalakan sebuah api. Dan jangan bayangkan menyalakan api zaman dulu seperti zaman sekarang. Zaman dulu mungkin pakai kayu digosok-gosok lama begitunya. Kemudian serbuknya sampai keluar api kecil, kemudian ditiup-tiup pakai songsong supaya membesar sedikit-sedikit sampai akhirnya jadi besar. Itu namanya proses istauqadah. Mathaluhum, perumpamaan mereka seperti perumpamaan seseorang yang berusaha untuk menyalakan api. Kalimat berusahanya tolong digarisbawahi karena gambaran prosesnya juga biar tercapture, biar nampak. Falamma adha'at ma haulah, maka saat api itu menerangi dan menghangatkan. Jamaah yang Allah muliakan, kalau menerangi insya Allah clear. Sama mungkin di terjemahan Bapak Ibu yang Bapak Ibu pegang di Al-Quran. Tapi kalimat menghangatkan ini kita akan temukan dalam kamus, walaupun mungkin kita nggak akan temukan dalam Al-Quran terjemahan. Sengaja saya tambahkan menghangatkan karena di dalam bahasa Arab dalam Al-Quran Allah membedakan antara cahaya yang punya kehangatan dan cahaya yang tidak punya unsur kehangatan. Cahaya yang bisa memberikan panas dan cahaya yang tidak ada unsur panasnya. Seperti bedanya antara cahaya matahari dan cahaya bulan. Kalau cahaya matahari Allah menyebutnya bau. Kalau cahaya bulan Allah menyebutnya nur. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran. Dialah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Terjemahan bahasa Indonesia nggak bisa mengcapture unsur hangat dan unsur panasnya. Tapi dalam bahasa Arab Allah membedakan antara cahaya matahari dengan cahaya bulan, diksinya dibedakan. Kalau matahari cahayanya disebut bau, dia. Kalau bulan cahayanya disebut nuran. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Kadang disebut munir, kadang disebut bau. Kalau bulan itu konsisten disebutnya nur. Malam hari, bulan purnama, kita nggak merasa panas kalau di luar rumah. Tapi siang hari, jam 12, kita kegerahan di luar rumah. Ini bau, ini nur. Kalau api masuknya bau atau nur? Api itu bau. Kalau lampu nur. Apalagi lampunya lampu LED. Gitu. Kecuali kalau lampu tungsten, lampu pijar yang kuning, itu panas. Jadi Allah tidak menyebut dengan redaksi falamma anarat ma haulahu. Karena kalau anarat dari kata nur. Kalau ada yang namanya munawwar di sini atau nur, munawwar, anwar, itu satu akar kata. Itu cahaya yang sifatnya menyejukkan, cahaya yang sifatnya teduh, cahaya yang tidak bikin panas begitu, namanya nur. Tapi kalau bau, dia
Barangkali ada yang namanya dia di sini. Dau atau dia atau adawat, ini cahaya tapi ada unsur menghangatkan. Falamma adawat ma haulahu, maka ketika api itu menerangi dan menghangatkan ma haulahu, sekelilingnya, apa yang ada di sekelilingnya, zahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahaya mereka. Ini terjemahannya terjemahan yang simple, walaupun kurang bisa mengcapture redaksi aslinya. Zahaba artinya pergi. Siapa yang perginya? Allahnya. Zahaballahu. Dalam bahasa Arab, zahabanya fi'il, Allahnya fa'il. Lafaz Allahnya itu subjek. Beda antara azhaballahu nurahum. Maaf, agak terlalu teknis dalam bahasa Arab. Azhaballahu nurahum dengan zahaballahu binurihim. Walaupun terjemahan bahasa Indonesianya mungkin gitu-gitu juga, gitu-gitu keneh terjemahannya. Allah menghilangkan cahaya mereka. Tapi kalau azhaballahu nurahum, Allahnya tidak pergi, tapi cahayanya yang dihilangkan oleh Allah. Tapi pilihan diksinya dalam ayat ini, yang pergi adalah Allahnya, membawa cahaya mereka. Zahaballahu, Allah pergi, binurihim, membawa cahaya mereka. Ada unsur movingnya, gitu ya. Tadinya dalam hati mereka itu ada cahaya. Tadinya dalam hati mereka itu ada Allah. Tapi kemudian Allah pergi meninggalkan hati mereka, membawa cahaya di dalam hati mereka. Jadi yang hilang dari hati mereka adalah Allah dengan cahaya yang ada di dalam diri mereka. Zahaballahu binurihim. Punten. Tadi kita menyebut ada dau dan ada nur. Dua-duanya disebut di ayat ini. Kenapa Allah tidak menyebut zahaballahu bidauihim, tapi zahaballahu binurihim? Kita akan bahas insyaallah. Zahaballahu binurihim. Terjemahan simpelnya, maka saat api itu menerangi dan menghangatkan sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya mereka. Perhatikan tadi yang menyalakan api itu satu orang. Satu orang. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan seseorang yang berusaha menyalakan api. Alladzi istauqada. Allah tidak menyebut alladzina istauqadu naran. Jadi ada satu orang berusaha menyalakan api, apinya tiba-tiba terang luar biasa, menghangatkan. Nun jauh di sana, ada orang yang mendapatkan cahayanya, walaupun tidak dapat kehangatannya. Kemudian setelah itu, apinya diambil, cahayanya diambil dari mereka, dan meninggalkan mereka dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Allah tinggalkan mereka, wa tarakahum fi dhulumat, dalam kegelapan. Karena Allah menggunakan jamak. Jamak itu lebih dari 3. 2 ke atasnya, 3 ke atas. Dan Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan yang berlapis. La yubsirun, mereka tidak lagi bisa melihat. Ini punten sedikit demi sedikit, kata demi kata kita coba tadaburi sebelum kita nanti masuk ke pembahasan utamanya. Allah tidak menggunakan la yanzurun, Allah tidak menggunakan la yaraun, Allah tidak menggunakan la yusyahidun, Allah memilih la yubsirun. Karena basoro dengan nadhoro dengan ro'a ini punya perbedaan makna. Terjemahan bahasa Indonesianya sama. La yaraun tidak dapat melihat, la yanzurun tidak dapat melihat, la yubsirun juga tidak dapat melihat. Tapi cara melihat basoro itu mata dan hati dua-duanya terlibat. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, dan mereka tidak bisa kembali. Ini juga kita akan tadaburi. Kenapa mulai dari sini, kemudian ke sini, berujung di sini? Kenapa enggak bukmun, sumun, umyun, atau umyun? Karena
suasananya adalah suasana la yubsirun, mereka tidak bisa melihat setelah mereka ditinggalkan dalam kegelapan yang berlapis. Image-nya yang pertama kali kita bayangkan adalah mereka buta, gitu ya. Kemudian mungkin mereka bisu, setelah itu mereka tuli. Tapi Allah mulai dari telinga ke mulut baru ke mata. Setiap urutan di dalam ayat pasti menyisakan banyak rahasia. Ini perumpamaannya, perumpamaan api dan cahaya, perumpamaan mathaluhum, perumpamaan mereka. Baik, Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, kita mulai dari yang pertama. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka seperti seseorang yang berusaha menyalakan api. Ingat gambaran tadi? Dicekeskeun gitu, dinyalakan. Lama berusaha menyalakan api. Pertanyaannya, siapa yang Allah maksudkan dengan seorang laki-laki yang berusaha menyalakan api ini? Jadi gambaran yang sekilas tadi paling hanya 8 detik begitu ya, atau 10 detik. Gambaran yang hanya 10 detik tapi bisa merangkum semua perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau pengen ingat sirah, kalau ingin mengingat bagaimana perjalanan kehidupan Nabi, bagaimana tantangan dari orang kafir dan orang munafik, ingat gambar itu, oh iya, saya ingat semuanya. Itulah salah satu bentuk perumpamaan dan fungsi yang Allah gunakan ya, dalam amsal di dalam Al-Quran. Gambarannya seorang laki-laki di tengah gurun yang sangat gelap di malam hari. Di ayatnya memang tidak muncul malam. Betul? Tidak ada kata malam di ayatnya. Tapi kita paham, orang menyalakan api itu pasti di malam hari. Ada orang menyalakan api di siang hari? Oke. Cukup dengan panasnya matahari, sudah cukup panas begitu. Ada seorang alladzi istauqada. Ini satu orang. Kalau alladzina banyak, bukan alladzani. Alladzi satu, alladzani dua, alladzina banyak. Ada satu orang di tengah gurun. Kenapa di tengah gurun? Karena ayat ini turunnya di Jazirah Arab. Seorang di tengah gurun sangat gelap sehingga butuh cahaya di malam hari dan dingin. Kebingungan mencari jalan. Karena orang dalam kegelapan, dia nggak tahu arah mana yang harus dia tuju, maka dia harus bisa melihat lingkungan sekitarnya. Ya, dia bingung jalan mana yang harus dicari, dia berusaha menyalakan api. Bingung mencari jalan, kedinginan, dan terancam oleh binatang, buas. Kita bisa memahami ini dalam surat Ad-Duha, alam yajidka yatimam fa'awa. Bukankah Tuhanmu mendapatimu dalam keadaan yatim, di mana anak yatim ini merasa terancam. Banyak orang jahat kanan kiri depan belakang. Yatimam fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dan Tuhanmu mendapatimu dalam keadaan bingung mencari jalan. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Tuhanmu mendapatimu dalam keadaan sangat membutuhkan, maka Tuhanmu memberikan kecukupan kepadamu. Ini gambaran mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Satu-satunya harapan untuk mengatasi kegelapan di malam hari, untuk mengatasi kebingungan mencari jalan di malam hari, untuk melawan kedinginan di malam hari, untuk mewaspadai ancaman bahaya di malam hari adalah istauqada nara. Berusaha untuk menyalakan api. Untuk perlindungan, untuk kehangatan, untuk penerangan. Yang ini dilakukan oleh Nabi sebelum beliau mendapatkan wahyu. Bapak Ibu, jamaah yang Allah muliakan, sebelum beliau menjadi Nabi, beliau bukan duduk dan berdiam diri. Nunggu wahyu sajalah, gitu. Nunggu Jibril datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah mengharapkan untuk jadi seorang utusan Allah. Sehingga saat wahyu datang, responnya juga ketakutan. Beda dengan orang yang kapan saya dilantik, kapan saya jadi rasul, kapan saya jadi nabi.
Didatangi Jibril tiba-tiba, pulang dalam keadaan takut, tanda kalau Nabi memang tidak sedang mencari wahyu. Berada di Gua Hira bukan untuk mencari wahyu. Apa yang dilakukan Nabi dengan istauqada, berusaha menyalakan api. Kita menemukan ini dalam testimoni Khadijah. Saat Nabi pulang dapat wahyu, kemudian cerita ke Khadijah apa yang terjadi di Gua Hira. Kata Khadijah, suamiku, demi Allah, engkau tidak akan dihinakan oleh Allah. Kenapa? Jujurmu ada dalam setiap ucapan. Silaturahmi selalu engkau jalankan. Tamu selalu engkau muliakan. Orang susah selalu engkau bantu. Orang yang tidak berpunya selalu engkau berikan hartamu. Orang yang minta pertolongan selalu engkau berikan advokasinya. Wallahi la yukhzikallahu abadan, innaka latasilur rahim wa tasduqal hadith wa tahmilul kal wa tuksibul ma'dum wa tuqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibid dahr. Ini yang dilakukan oleh Nabi sebelum beliau mendapatkan wahyu. Beliau berusaha ya di tengah jahiliyahnya kota Mekah, berusaha untuk menyalakan lilin kalau bahasa kita. Berusaha untuk menyalakan api, berusaha untuk menyalakan obor, istauqada. Belum adha'a. Kalau adha'a itu ketika wahyu turun, cahayanya terang. Tapi sebelum wahyu turun, istauqada, sedikit berusaha untuk menyalakan api. Mudah-mudahan dalam kesendirian Rasulullah menyalakan api di tengah gelapnya jahiliyah orang Mekah bisa menjadi penerang untuk lingkungan sekitarnya. Beliau jujur dalam bicaranya. Beliau berusaha menjaga silaturahim di tengah banyak orang memutuskan hubungan kekeluargaan. Beliau banyak membantu orang di saat banyak orang tertindas. Beliau banyak membantu orang yang tidak berpunya dan seterusnya, berusaha untuk menyalakan api. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi, istauqada nar, berusaha menyalakan api. Jadi yang dimaksud seseorang yang berusaha menyalakan api dalam gambaran ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat orang bikin api unggun, yang kita ingat adalah ini Rasulullah berusaha menyalakan api di lingkungan sekitarnya. Kegelapan, zulumat, melambangkan masa-masa jahiliyah saat wahyu lama tidak turun setelah diangkatnya Nabi Isa. Berapa jauh jarak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa? Sekitar 500 tahun. Dan ini jarak yang cukup lama dari satu nabi ke nabi berikutnya. Biasanya kalau nabi meninggal dunia, nabi penerusnya sudah ada. Nabi Ibrahim belum wafat, Nabi Ismail sudah ada, Nabi Ishak sudah lahir. Nabi Ishak belum meninggal dunia, Nabi Yakub sudah ada. Jadi penerus berikutnya. Nabi Yakub belum meninggal dunia, Nabi Yusuf sudah diangkat jadi nabi. Nabi Daud belum meninggal, Nabi Sulaiman sudah siap mewarisi. Nabi Zakaria sudah berusia senja, kemudian Allah berikan Nabi Yahya. Terus begitu. Tapi setelah Nabi Isa diangkat ke langit, Allah belum lagi mengutus Nabi. Allah belum menurunkan wahyu karena nabinya tidak ada. 500 tahun. Dan lamanya jarak antara Nabi Isa diangkat ke diutusnya Nabi Muhammad SAW ini selama dari waktu maghrib sampai waktu subuh. Sangat panjang. Manusia dalam kegelapan. Bayangkan orang di malam hari masing-masing akan berusaha mencari cahaya sendiri-sendiri. Kalau masih malam, ya semuanya menyalakan lampu. Tapi kalau matahari sudah terbit, cukuplah satu cahaya yang Allah berikan. Lampu-lampu yang kita miliki tinggal dimatikan. Ini mathaluhum kamathalil ladzis tauqada nar. Dingin dan gelap. Dari kata istauqada. Yang kedua, jadi mathaluhum kamathalil ladzis tauqada nar. Ini merangkum berapa tahun? Merangkum 40 tahun. Dari 0 sampai 40 tahun sebelum jadi nabi, dirangkum oleh Allah dalam gambar mathaluhum kamathalil ladzis tauqada nar. Sesimpel itu Allah menggambarkan untuk merangkum 40 tahun perjalanan. Atau kalau dari usia Nabi Muhammad 40 tahun, tapi kalau zulumatnya itu dari Nabi Isa diangkat sampai Nabi Muhammad dilahirkan. Sehingga Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan,
detik-detik kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga sebagai image kegelapan malam itu sudah hilang. Jam berapa Rasulullah dilahirkan? Kalau jamnya tidak tahu, hanya Allah yang tahu dengan pasti. Tapi Nabi lahir ketika fajar itu terbit. Nabi lahir itu di pagi hari. Nabi lahir itu setelah kegelapan malam mulai hilang, saat fajar menyingsing, saat matahari mau datang, Rasulullah dilahirkan. Di bulan Rabiul Awal, bulan ini, di hari Senin, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dilahirkan, seolah kelahiran Nabi itu menghilangkan semua kegelapan selama ini. Mathaluhum kamathalil ladzis tauqada nara. 40 tahun Rasulullah berusaha menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu. Saat api menerangi dan menghangatkan sekelilingnya, akhirnya wahyu datang dan cahayanya bersinar, apinya berkobar hebat, cahayanya terang kemana-mana, memberikan kehangatan di tengah kegelapan malam yang dingin. Setelah orang tersebut, maksudnya Nabi Muhammad SAW, berusaha keras menyalakan api, akhirnya api itu menyala, bahkan luar biasa. Ya, ini makna adha'ah, bukan hanya cahayanya, tapi juga kehangatannya. Dan cahaya dan kehangatan itu gambaran dari wahyu Al-Quranul Karim. Sehingga siapa yang membutuhkan cahaya, siapa yang membutuhkan petunjuk, siapa yang membutuhkan obor di tengah kegelapan, cukuplah Al-Quran yang menjadi petunjuk dan panduannya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Ayat pertama yang membuka surat Al-Baqarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-17-nya membuat perumpamaan hudannya. Ayat pembukanya dzalikal kitabu la raiba. Hudannya. Bagaimana perumpamaan hudan dalam Al-Qur'an? Perumpamaan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Bayangkan di tengah malam, di kegelapan, kita kemudian melihat ada cahaya. Oh, itu ada petunjuk. Bayangkan kita seperti di tengah lautan, begitu. Kita nggak tahu mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Tiba-tiba melihat ada menara, kemudian bercahaya, mutar-mutar. Hudan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di surat Al-Fatihah, di akhir surat Al-Fatihah kita selalu minta ihdina, bimbing kami, kasih petunjuk kami, guide us ya Allah. Kata Allah, baik, kalau kalian minta ihdina, zalikal kitab huda, minta petunjuk, itulah petunjuknya Al-Quran. Ihdina zalikal kitab huda. Akhir surat Al-Fatihah minta petunjuk, awal surat Al-Baqarah dikasih petunjuknya. Zalikal kitabu la raiba fihi huda. Falamma adha'at ma haulahu, maka ketika api menerangi dan menghangatkan sekelilingnya. Gambaran ini Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, gambaran bagaimana Al-Quran itu berhasil menerangi sekitarnya, menjadi bahan pembicaraan di kota Mekah khususnya, dan juga menjadi pembicaraan di Jazirah Arab secara luas. Karena setelah Al-Quran turun, yang selalu, apa bahasa kita, FYP, yang selalu viral, yang selalu jadi trending topik di Mekah dan di Madinah adalah Al-Quran. Sebelum Al-Quran itu turun, sebelum Rasulullah menerima wahyu, setiap orang itu kadang tertarik dengan syairnya si fulan, syairnya si fulan, syairnya si fulan, gitu. Hikmahnya si fulan, hikmahnya si fulan. Tapi setelah Al-Quran datang, semua hilang viralnya. Satu-satunya yang viral, satu-satunya yang menjadi cahaya, satu-satunya yang menjadi pusat perhatian. Kalau di Gede Bage ada stadion GBLA, begitunya. Kalau di GBLA itu sedang main bola, cahayanya naik ke atas, dari jauh bisa kelihatan. Oh, di sana ada orang main bola, terangnya ke atas. Gitu. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Saat cahaya Al-Quran turun, dari kejauhan sudah bisa terlihat cahayanya. Adha'at ma haulahu, menerangi sekitarnya, seperti matahari yang datang. Ya, seperti matahari yang datang, semua orang akhirnya bisa melihat, semua orang akhirnya menjadi tertuju perhatiannya kepada cahaya matahari tersebut. Falamma adha'at ma haulahu. Ini gambaran
Al-Quran setelah diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat, banyak orang-orang yang kemudian mendekat, banyak orang-orang yang kemudian mendapatkan petunjuk dan mendapatkan kehangatan di tengah dinginnya malam hari. Kalau dalam sirahnya, banyak orang yang tadinya kering hatinya, kosong, mengalami kebutaan spiritual, saat turun wahyu, inilah yang saya cari selama ini, inilah yang saya inginkan selama ini, inilah yang saya harapkan selama ini. Salah satu yang sekarang sedang tren di barat barangkali, baca Quran, baca terjemahan dan ngasih ulasan. Islam jadi agama yang paling pesat pertambahan penganutnya di barat sana. Dan salah satu penyebab utama mereka menganut agama Islam bukan melihat muslimnya, tapi melihat sumber dari agama Islamnya. Mereka baca Quran, karena mereka senang baca mungkin ya. Mereka baca Quran, mereka menganalisa, mereka kemudian memberikan ulasan. Banyak yang akhirnya masuk Islam karena sudah membaca Al-Quran, mengenal Al-Quran. Ini makna adha'at ma haulahu. Dari mulai perempuan Khadijah radhiyallahu anha, adha'at ma haulahu. Dari mulai keluarga Rasulullah, anak-anak Rasulullah, adha'at ma haulahu. Dari mulai kawan terdekatnya Rasulullah, Abu Bakar, adha'at ma haulahu. Kemudian keluar rumah Rasulullah, ke sahabat-sahabatnya, ke budak-budaknya, ke tetangga sekitarnya, adha'at ma haulahu. Jadi melihat api berkobar dan terang, yang kita ingat adalah ini Al-Quran di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita sekarang, ya, yang cahayanya terus berkobar. Tapi gambarannya masih belum selesai. Kata Allah, "Zahaballahu binurihim." Di tengah cahaya tersebut telah falamma adha'at, di tengah cahaya tersebut telah terang dan telah memberikan kehangatan, Allah pergi membawa cahaya mereka. Tadi kita sampaikan di awal, ada dhau, ada nur. Kalau api disebutnya adha'ah, kalau cahaya yang tidak panas, sejuk namanya nur. Yang dibawa oleh Allah, dhau'nya atau nurnya? Zahaballahu binurihi atau binurihim? Allah tidak membawa pergi cahayanya Allah, tapi Allah membawa pergi cahayanya mereka. Betul? Yang dihilangkan bukan baunya, yang dihilangkan adalah nur yang ada pada mereka. Ini sangat presisi sekali pilihan diksi dari Allah dari Al-Quran ini. Adha'at ma haulahu, apinya terang. Apinya kemudian memantul ke dalam hati mereka. Makanya bulan itu disebut nur, karena bulan itu hanya memantulkan cahaya matahari. Kita tahu di pelajaran fisika begitu ya. Cahaya matahari kemudian kena ke bulan, bulan memantulkan ke kita. Hanya memantulkan cahayanya, tapi tidak memantulkan panasnya. Ini disebut dhau, ini disebut nur. Yang Allah hilangkan bukan dhau'nya, bukan apinya, bukan kehangatannya, tapi apa yang ada di dalam diri mereka berupa nurnya. Maka pilihan katanya bukan zahaballahu bidhau'ihi, bukan zahaballahu binurihi, tapi zahaballahu binurihim. Cahaya yang ada di dalam diri mereka yang dihilangkan oleh Allah, yang dibawa pergi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran yang ketiga. Gambaran yang pertama apa tadi? Orang berusaha menyalakan api, merangkum 40 tahun masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gambaran yang kedua, apinya membesar.
wahyu turun, banyak orang mendapatkan manfaat, banyak orang merasakan kehangatan, banyak orang yang sudah tersentuh sebetulnya. Mereka mendapatkan cahayanya. Kemudian gambaran yang ketiga, ada juga orang yang sudah tahu cahayanya, sudah kenal dengan cahayanya, sudah merasakan manfaatnya, tapi kemudian menolak cahaya tersebut, mengingkari cahaya tersebut. Inilah yang Allah sebut mathaluhum zahaballahu binurihim. Perumpamaan mereka seperti orang yang dicabut cahayanya padahal sudah dikasih api yang terang. Jadi yang salah bukan Allah yang sudah memberikan wahyu. Yang salah mereka tidak mau, walaupun sudah mendapatkan manfaatnya, sudah tahu dan bisa merasakan manfaatnya. Makanya Allah menggunakan nurihim, gitu, cahaya mereka. Dalam bahasa Arab disebutnya mudhaf ilaih. Mereka sudah tahu ini cahaya, mereka sudah kenal ini cahaya, mereka sudah merasakan manfaatnya ini cahaya. Mereka juga sudah tahu inilah petunjuk sesungguhnya. Tapi karena mereka menolak, gambarannya punten, Allah yang meninggalkan mereka dalam kegelapan berlapis, bukan mereka yang meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam prakteknya mungkin, dalam prakteknya merekalah yang kufur, merekalah yang sombong, merekalah yang menolak untuk mengakui Al-Quran. Tapi hakikat yang sesungguhnya Allah yang meninggalkan mereka, Allah yang membawa cahaya dari hati mereka, wa tarokahum, dan meninggalkan mereka. Bukan mereka yang meninggalkan Allah, tapi Allah yang meninggalkan mereka. Tarokahum, dia meninggalkan mereka. Jadi yang bergerak sebetulnya siapa? Allah. Jadi gambaran yang begitu indah, gitu ya. Mereka menjauh dari api, kata Allah, bukan mereka yang menjauh dari api, Allah yang bergerak menjauh dari mereka, membawa cahaya dalam diri mereka. Wa tarakahum fi dhulumatin. Allah yang meninggalkan mereka dalam kegelapan yang berlapis, fi dhulumatin la yubsirun. Selamanya mereka tidak bisa menggunakan basirah. Bapak Ibu, punten. Dalam ayat yang Allah sampaikan ini, ya, kita lihat semuanya menggunakan past tense, fi'il madhi, kecuali ini, la yubsirun. Istauqada, fi'il madhi. Adha'a, fi'il madhi. Dhahaba, fi'il madhi. Taroka, fi'il madhi, past tense semuanya. Tapi la yubsirun, la yarji'un, itu fi'il mudhari', present continuous tense. Kalau fi'il madhi, kata kerja yang sudah lampau dan sudah selesai. Betul? Kalau fi'il mudhari' itu belum tuntas dan akan terus-menerus seperti itu. Jadi berusaha menyalakannya sudah, terangnya sudah, nggak akan berubah. Kemudian Allah pergi membawa cahaya mereka juga sudah, ditinggalkan dalam kegelapannya sudah. Apa yang belum? Mereka nggak bisa melihatnya, itu yang belum. Terus-terusan mereka nggak akan bisa melihat. La yubsirun, di ayat berikutnya la yarji'un. Mereka nggak akan bisa balik lagi ke cahaya. Mereka nggak akan bisa balik lagi mendapatkan nurnya, manfaat dan kehangatannya. Dan Masya Allah, Allah memilih la yubsirun karena basoro itu bukan hanya di mata, tapi juga di hati. Pandangan hati disebutnya basirah. Kalau melihat hanya sekilas atau melihat dengan fikiran saja, itu namanya ro'ah. Kalau melihat dengan mata dan memperhatikan dengan seksama, itu namanya nadhara. Tapi kalau melihat dengan mata dan melibatkan rasa, itu namanya basara. Sangat
nadhara. Melihat melibatkan hati, basar. Kita pernah buat perumpamaan ini ya. Ada orang anak kecil misalnya di perempatan, kemudian Pak minta uang, saya belum makan 3 hari. Kemudian kita lihat, oh 3 hari belum makan, pasti dia lapar ya. Itu namanya ro'a. Melihat hanya dengan otak, melihat hanya dengan pikiran. Tapi kalau dilihat, diperhatikan, diteliti, lihat dari bawah sampai ke atas, lihat dari bawah sampai ke atas, dari atas sampai ke bawah, itu namanya nadhara. Seperti orang yang sedang penelitian, seperti orang yang sedang melakukan pengkajian sesuatu, itu namanya nadhara. Tapi kalau melihat dengan hati, belum makan berapa hari, 3 hari, lapar, ya Allah kasihan, itu namanya basara. Dan Allah Maha melihat. Apa bahasa Asmaul Husnanya? Allah Maha melihat. Al-Basir. Karena Allah kalau melihat, Allah melihat dengan kasih sayang. Bukan cuma dilihatin, oh iya. Tapi dilihat dengan kasih sayang, basara. Wa hum la yubsirun wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Mereka tidak bisa melihat lagi dengan matanya, mereka juga nggak bisa lagi melihat dengan hatinya. Hatinya sudah buta, matanya juga sudah buta, nggak bisa lagi melihat karena mereka nggak punya cahaya. Bapak Ibu, ini satu nikmat cahaya yang harus disyukuri, karena kalau nur yang sudah Allah berikan ke hati ditolak, diabaikan, tidak digunakan untuk melihat, tidak dipakai untuk mencari petunjuk Allah, pasti akan diambil oleh Allah. Zahaballahu binurihim. Use it or lose it. Pakai atau diambil, gunakan atau akan dicabut oleh Allah. Seperti badan kita, otot dalam tubuh kita, kalau nggak pernah dipakai, masanya akan hilang dan akhirnya nggak bisa dipakai lagi. Nggak pernah jalan, duduk terus-terusan, sekalinya berdiri, otot kakinya nggak kuat. Selalu dipakai melihat yang jauh, jarang untuk melihat yang dekat. Sekali dipakai melihat yang dekat, akhirnya ya butuh bantuan. Sering melihat yang dekat, jarang melihat yang jauh. Sekalinya melihat yang jauh, jadi akhirnya butuh bantuan lagi. Jarang untuk mengangkat beban yang berat, ototnya nggak pernah kepake. Sekali ngangkat beban yang berat sudah kehilangan kekuatannya. Selalu nikmat dari Allah itu, pakai nikmatnya. Kalau nggak dipakai, diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat hidayah pakai, nikmat cahaya pakai, nikmat hafalan Quran pakai, nikmat iman pakai. Kalau nggak dipakai, zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Ayat dimulai dengan satu orang, istauqada. Ini bagian yang pertama. Bagian yang ketiga, tiba-tiba Allah bicara tentang Allah mengambil cahaya mereka, gitu ya. Ayat dimulai dengan satu orang yang menyalakan api, lalu tiba-tiba berubah kata gantinya menjadi mereka. Seolah-olah, ini kalau sekarang ada, saya tidak tahu istilahnya apa, pergeseran skin, gitu ya. Tadinya gelap, kemudian kamera itu mendekat ke satu percikan api, di zoom in, ternyata ada satu orang yang sedang berusaha menyalakan api. Setelah apinya terang, kamera menjauh mundur, ternyata di belakang orang yang menyalakan api tadi banyak orang yang ada di tengah kegelapan juga. Ini transisi, betul ya istilahnya. Ada transisi dari satu skin ke skin yang lain. Dari dekat, satu orang ke percikan api, kemudian ke api yang besar, mundur ke belakang kameramennya, gambaran tentang ayat ini, ternyata ada banyak orang yang merasakan cahaya. Tapi kemudian bergeser kameranya ke yang lain, banyak juga orang yang sudah dapat cahaya, kemudian malah pergi meninggalkan cahaya tersebut. Seolah kameranya menjauh, menunjukkan banyak orang yang ada dalam kegelapan. Bagian yang keempat sekarang. Bagian yang pertama, apa tadi? 40 tahun Rasulullah berusaha menyalakan api. Bagian yang kedua, saat wahyu turun dan menerangi jazirah Arab, adha'at ma haulahu, memberikan cahaya dan kehangatan. Bagian yang ketiga, ada orang-orang yang tidak bersyukur dengan cahaya,
sehingga Allah cabut cahayanya dari mereka. Bagian yang keempat, siapakah mereka yang Allah maksud? Siapa yang dimaksud dengan hum binurihim mathaluhum zahaballahu binurihim? Di flyer kita menyebutnya orang kafir dan orang munafik. Tapi kalau dalam sirah yang dimaksud dengan mathaluhum, ini pertama pemimpin Quraisy di Mekah dan Yahudi-Yahudi di Madinah. Karena Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, surat Al-Baqarah ini surat yang turun di Madinah di awal-awal hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan di akhir usia Nabi, bukan di pertengahan Nabi tinggal di Madinah, bukan di tahun ke-5 ke-6, tapi masih di tahun pertama, tahun kedua lah. Itu sebabnya ada ayat tentang perubahan arah kiblat di surat Al-Baqarah. Dan arah kiblat berubah itu setelah Rasulullah tinggal di Madinah selama kurang lebih sekitar 14 bulan, kurang lebih. Pokoknya arah kiblat itu berubah sebelum perang Badar. Perang Badar itu di tahun ke-2 Hijriah. Arah kiblat berubah sebelum 2 Hijriah dan surat Al-Baqarah turun di sana. Jadi Al-Baqarah termasuk surat yang turun di awal-awal hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga surat Al-Baqarah ini cerita tentang orang-orang Mekah dan juga cerita tentang orang-orang yang ada di Madinah. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Satu, pemimpin Quraisy. Orang-orang Quraisy, khususnya para elitnya, mereka sudah mengenal cahaya yang ada di dalam Al-Quran karena mereka ahli bahasa. Mereka dengar Al-Quran, bahkan punten, se-Abu Jahalnya Abu Jahal itu sangat menikmati bacaan Al-Quran. Abu Jahal itu tersentuh, ada begitu potensi cahaya dalam dirinya. Kita pernah ceritanya bagaimana Abu Jahal di malam hari nguping Rasulullah sedang tahajud. Di sini Abu Jahal, di sana Abu Sufyan, di sini Akhnas bin Syuraik. Rasulullah, mereka tahu agenda harian Rasulullah malam harinya tahajud, dan mereka nguping karena rumah zaman dulu ya simple, sederhana. Jadi kalau sedang baca bisa kedengeran dari luar. Dengar gitu, dinikmati Abu Jahal. Saat pulang ketemu di tengah jalan ditanya, nah ya Kang Sufyan di dia, Kang Jahal di dia, Ahnas saya di dia. Dilihat jejak kakinya, kamu ketahuan dari rumah Muhammad ya. Ente oke sama dari rumah Muhammad. Jangan dibahas. Sudah, jangan dibahas. Jangan sampai orang Mekah tahu kalau kita datang ke rumahnya Muhammad. Kita deal-dealan, jangan lagi datang ke rumahnya Muhammad, ini hari terakhir. Sip? Oke. Abu Jahal berpikir karena kemarin sudah deal-dealan gak akan datang, berarti yang lain gak akan datang. Abu Jahal yang datang sendiri. Ternyata yang lain mikirnya sama. Datang lagi malam yang kedua, dipertemukan lagi oleh Allah sampai 3 hari, sampai 3 malam berturut-turut, dan akhirnya gak ada yang bisa bohong begitu. Mereka mengakui Al-Quran itu indah dalam bahasanya, dalam maknanya, memberikan kehangatan kepada jiwa, adha'at ma haulahu. Tapi Abu Jahal memilih untuk mengakui, zahaballahu binurihim. Adapun Abu Sufyan dimudahkan oleh Allah, dijaga cahayanya oleh Allah sehingga masuk Islam walaupun belakangan begitu. Dari mana kita tahu cerita ini? Ya dari pelakunya pasti. Oke. Yang tahu 3 orang ini. Walid bin Mughirah datang kemudian mendengar Al-Quran. Kemudian Walid bin Mughirah, kalau bahasa siapa Walid bin Mughirah itu Bapak Ibu? Orang paling kaya, hartanya sangat luar biasa. Setahun sekali kain kiswah Ka'bah itu kan diganti. Kalau tahun ini patungan orang Mekah, kalau tahun depan kata Walid bin Mughirah kalian gak usah patungan, tahun ini cukup pakai harta saya sendiri. Jadi kalau mau dibuat perbandingan berapa banyak hartanya Walid bin Mughirah, 1 banding penduduk Mekah lah. Ini apa ya? Crazy rich-nya begitu ya. Crazy rich-nya Mekah saat itu.
Dan yang namanya orang kalau sudah melimpah harta, kata-katanya bisa jadi sabda gitu. Bahkan kentutnya pun bisa jadi parfum gitu. Didengar oleh banyak orang. Walid bin Mughirah komentar, bikin postingan. Kalau bahasa kita, Walid bin Mughirah bikin postingan di akunnya. Isi postingannya begini: saya belum pernah mendengarkan kata-kata seindah Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad. Atasnya begitu berbuah, bawahnya itu seperti sungai yang mengalir, dan batangnya begitu kokoh. Inna a'laha la muthmir, wa inna asfalaha la mukhdiq, wa innahu ya'lu, dan bahasanya itu sangat tinggi. Abu Jahal itu masih saudaranya, satu kabilah Bani Makhzum. Kata Abu Jahal, postingan Anda itu bahaya. Tapi memang begitulah faktanya. Kata Abu Jahal, tapi itu membahayakan kita. Tolong buat postingan atau take down postingannya, atau bikin postingan mengklarifikasi. Sebutlah Quran itu sihir. Kata Walid bin Mughirah, saya tahu jampe-jampenya tukang sihir, Al-Quran gak kayak sihir. Sebutlah itu racawannya dukun. Saya tahu dukun, tapi itu gak kayak dukun. Muhammad gak kayak dukun, gak nyembur-nyembur kanan kiri. Atau sebutlah Muhammad itu gila, ngomongnya ngelantur. Kata Walid bin Mughirah, Anda tahu sendiri Muhammad itu gak gila. Itulah yang Allah capture peristiwanya dalam surat Al-Muddathir. Innahu fakkara wa qaddar, fakutila kaifa qaddar, thumma kutila kaifa qaddar, thumma nazar, thumma abasa wa basar, thumma adbar wastakbar. Walid bin Mughirah berusaha memikirkan bikin postingan tentang siapa Muhammad dan sebutan apa yang cocok untuk menjelek-jelekan Muhammad. Berfikir sampai akhirnya Walid bin Mughirah pasrah, sudahlah sebut saja Muhammad itu tukang sihir dan Al-Quran itu sihir. Setelah kalimat itu terucap, Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Ini hum ya dalam sejarahnya. Tapi hum bukan hanya tentang pemimpin Quraisy, karena Al-Quran bukan cerita masa lalu. Al-Quran juga panduan untuk hari ini. Siapa yang sudah mendapat hidayah kemudian menolak untuk mengikuti hidayah, masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nar, zahaballahu binurihim. Yang kedua, siapa mereka? Karena surat Al-Baqarah juga surat Madaniyah, surat yang turun di Madinah, di mana Madinah itu banyak ahli kitab. Hum juga termasuk Yahudi di Madinah. Bapak Ibu, setelah Nabi Isa diangkat ke langit, ya, orang Yahudi mereka sedang menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Dan yang ditunggu-tunggu ternyata datangnya dari Mekah. Di Madinah, orang Yahudi itu sesumbar selalu mengumumkan, kami Yahudi itu sedang menunggu Nabi akhir zaman. Dalam kitab kami sifat-sifatnya seperti ini. Kalau Nabi akhir zaman datang, kami akan beriman kepadanya, kami akan membantunya, kami akan berperang bersamanya, kami akan perangi semua bangsa Arab. Tapi setelah Nabi Muhammad datang, karena bukan dari golongan mereka, karena bukan dari Bani Israel nabinya, tapi dari Bani Ismail, mereka menolak. Padahal mereka sudah tahu, oh iya, Muhammad adalah nabi yang ada di dalam kitab suci kami. Mereka kenal mereka kenal Nabi Muhammad seperti mereka kenal anak mereka sendiri. Dalam surat Al-Baqarah ya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Itu cahaya yang sudah Allah ke diri mereka. Cahayanya yang sudah Allah kasih ke diri mereka. Bahkan kata seorang Yahudi yang akhirnya masuk Islam, Abdullah bin Salam, saat ditanya Umar bin Khattab tentang ayat ini, Al-Baqarah ayat 146, kata Umar, bagaimana komentarmu terhadap ayat ini? Orang yang kami berikan Alkitab, mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Kata Abdullah bin Salam, sadaqallah, Allah benar. Saya lebih kenal Nabi Muhammad daripada anak saya sendiri. Kalau kata Allah, seperti mereka mengenal anak sendiri, kata Abdullah bin Salam, saya lebih kenal Muhammad daripada saya kenal anak saya sendiri. Kalau anak saya nggak tahu seperti apa sifatnya kalau dia belum lahir. Kalau Nabi, saya sudah tahu sifatnya walaupun bapaknya belum lahir. Kalau anak saya nggak tahu seperti apa fisiknya kalau dia belum lahir. Kalau Nabi, jangankan nabinya lahir, sebelum bapaknya lahir pun saya sudah tahu seperti apa sifat fisiknya.
alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad. Ada pemimpin Yahudi yang jadi provokator perang Khandaq, namanya Huyai bin Akhtab. Waktu Nabi datang ke Madinah, hari pertama Nabi tiba di Madinah, Huyai bin Akhtab itu sudah mengumpulkan sifat-sifat kenabian dalam Taurat, kumpulkan semuanya, kemudian ngajak adiknya namanya Yasir. Saat Nabi datang, ya Huyai melihat sifat fisiknya, kata adiknya namanya Yasir, huwa, apakah dia huwa, apakah dia orangnya yang ada di dalam Taurat? Huwa, kata Huyai, huwa. Jadi bukan huwa humahum, tapi huwa. huwa. Dia itu dia yang ada di dalam Taurat. Huwa. Kata Yasir, apa yang akan kau lakukan sekarang? Kata Huyai bin Akhtab, adawatuhu ma hayitu. Saya akan terus memusuhinya selama saya masih hidup. Adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Sudah terang, sudah jelas, sudah nyata, sudah kenal, sudah masuk dalam hati, tapi kemudian mereka tidak mau, Allah bawa pergi cahaya mereka. Inilah masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara. Kita lanjutkan, akibat meninggalkan api kebenaran. Karena mereka menolak untuk mendapatkan cahaya, maka ayat ke-18 ini adalah akibatnya, resikonya. Summun bukmun umyun. Kalau di emoticon ada tuh ya. Summun bukmun umyun. Fahum la yarji'un. Urutan yang unik. Summun karena mereka tidak mau mendengarkan Al-Qur'an. Mereka tutup telinga dengan Al-Qur'an. Mereka tidak mau cahaya Al-Qur'an itu masuk lewat telinga mereka. Summun. Dan Abu Lahab khususnya, itu yang dalam Al-Quran Allah menyebut Abu Lahab itu berusaha supaya la tasma'u lihadzal qur'ani wal ghawfi. Saya izin untuk menampilkan surat Fussilat ayat 26. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u lihadzal qur'ani wal ghawfihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kalian mendengarkan dengan sungguh-sungguh terhadap Al-Quran, buat keributan. Ini makna sumun. Karena Al-Quran itu dibaca, karena Al-Quran itu disampaikan dengan lisan, maka masuknya ke dalam diri kita lewat telinga, gitu ya. Khususnya saat itu, lewat telinga. Mereka tutup telinga, bikin keributan, bikin acara yang heboh, bikin acara tandingan supaya Al-Quran gak kedengeran. La tasma'u lihadzal qur'ani wal ghawfi. Summun. Langkah awal untuk mendapat hidayah adalah mendengar, tapi mereka tidak mau mendengar, maka Allah tutup telinga mereka untuk bisa mendengarkan Al-Quran. Yang kedua, bukmun. Kalau sudah mendengar, mereka bertanya, mereka berbicara untuk mendapatkan ilmu dan hidayah lebih dalam, tapi mereka tidak mau ngomong. Mereka sudah dengar, mereka enggak mau mengakui, mereka enggak mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukmun. Enggak mau mengakui kebenaran Al-Qur'an. Enggak mau mengakui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya umyun. Mereka buta karena mereka enggak mau mendengar, mereka enggak mau bertanya, mereka enggak mau mengakui kebenaran. Allah berikan, ya Allah harusnya memberikan basirah dengan hidayah, tapi karena mereka sendiri yang tidak mau, maka akhirnya mata mereka jadi tidak bisa melihat. La yubsirun. Bapak Ibu punten. Sini. Kalau kita banyak mendengarkan seseorang yang jelek-jelek, kita belum pernah melihat orangnya, misalnya ya. Saya belum pernah melihat Bapak Fulan, tapi saya sudah sering mendengarkan yang jelek-jelek tentang Bapak Fulan. Saat saya melihat Bapak Fulan, jelek tidak pandangan saya ke Bapak Fulan? Jelek. Betul? Kalau saya sering mendengarkan Bapak Fulan baik-baik, walaupun saya belum pernah melihat, yang masuk ke sini baik, walaupun belum pernah melihat,
Sekali melihat orang tersebut, sekali melihat Bapak Fulan yang diceritakan baik, bagaimana pandangan saya ke Bapak Fulan? Masih baik. Ke telinga itu mempengaruhi cara kita memandangnya. Kalau yang masuk ke telinga itu Quran jelek, Muhammad tukang sihir, Muhammad dukun, Muhammad itu pembohong, jelek, 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 jelek. Mereka nggak mau mendengarkan Al-Quran. Yang masuk itu informasi semua propaganda dan kampanye hitam tentang Rasulullah. Sekali mereka melihat Rasulullah, masih jelek. Mereka sumun. Mereka nggak mau mendengarkan yang baik-baik. Mereka hanya ingin mendengarkan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Akhirnya mereka akan umyun. Pastikan informasi yang masuk ke telinga itu semua yang baik-baik, supaya kita juga melihat yang baik-baik. Sumun, kalau di sininya positif, keluarnya juga insya Allah positif, dan melihatnya juga insya Allah positif. Ini urutan yang begitu luar biasa dalam Al-Quran. Saya bukan orang psikologi, tapi Bapak Ibu yang punya latar belakang psikologi silahkan tadaburi info yang masuk lewat telinga dengan pengaruh terhadap cara pandang kepada manusia, dengan apa yang keluar dari lisan kita, itu pasti erat kaitannya. Satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tidak dapat kembali. Kembali kemana? Kembali ke cahaya, ke petunjuk, ke aboa yang sudah diberikan oleh Allah, yang sudah ditawarkan. Kembali kemana? Kembali ke fitrah yang sudah Allah ciptakan, dan fitrah ini memudahkan mereka menerima kebenaran. Kembali kemana? Kembali bisa mendengarkan, kembali bisa berbicara kebenaran, dan kembali bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Sehingga Allah menyebutnya punten, innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, siapa orang yang kafir yang dimaksud? Orang yang sudah terpapar cahaya tapi mereka menolak cahaya. Itulah orang kafir dalam Al-Quran, ya. Bukan orang yang belum pernah mengenal cahaya, tapi orang yang terpapar cahaya, menolak untuk menerima cahaya. Mau dikasih peringatan, mau tidak dikasih peringatan, mereka nggak akan beriman. Perumpamaannya seperti orang yang menyalakan api, cahayanya sudah terang, mereka sudah dapat nurnya, tapi diambil cahayanya, mereka kemudian menjadi tuli, mereka buta, mereka bisu, mereka buta. La yubsirun, la yarji'un. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dua ayat di 17 dan 18 surat Al-Baqarah merangkum gambaran dari ayat 6. Coba kita lihat ya. Dua ayat ini merangkum ayat 6 sampai ayat ke-16 berarti. Sesungguhnya orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Summun bukmun umyun, ya, la yarji'un la yubsirun. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka bukan orang yang beriman. Sudah terpapar cahaya, keluar kalimat imannya, tapi mereka memilih untuk tidak mengakui secara utuh. Mereka hendak menipu Allah dan orang yang beriman, padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Kata Allah, Allah yang pergi dengan cahayanya, bukan mereka yang meninggalkan. Mereka mau menipu Allah, Allah yang pergi dengan cahaya mereka. Kemudian dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Fi zulumatin, kegelapan yang berlapis-lapis, kegelapan di hati, kegelapan di sekitar, kegelapan masa depan, kegelapan hari akhir. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Itulah orang yang dalam kegelapan, mereka nggak tahu mana yang benar, mana salah. Pokoknya ini kayaknya, padahal yang dipegang naon begitunya. Kayaknya ini, jika nama listrik teh ternyata kesetrum. Gitu. Dan bila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah seperti orang yang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami beriman seperti orang bodoh itu? Kama amana sufaha. Jadi kami ingin seperti orang-orang yang ada di sekitar api? Enggak. Kami imannya seperti ini saja.
zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Bila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Ada dikasih sedikit cahaya. Tapi kalau mereka kembali kepada setan-setannya, kembali kepada pemimpinnya, kembali kepada pimpinan mereka, penguasa mereka, sebetulnya kami hanya mengolok-ngolok saja. Kami ngaku-ngaku beriman untuk mengejek mereka. Zahaballahu binurihim. Sudah adha'a zahaba. Allah membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Fi zulumatin la yubsirun. Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Sudah dikasih cahaya, malah mengejar kegelapan. Sudah adha'at ma haulahu, malah mereka mengabaikan nur yang sudah Allah berikan. Jadi Masya Allah, ayat 6 dan ayat ke-16 dirangkum dalam satu image, dirangkum dalam satu gambaran, ayat ke-17 dan ayat ke-18. Sehingga kalau melihat orang menyalakan api unggun, yang kita ingat adalah Al-Baqarah ayat 6 sampai Al-Baqarah ayat ke-16. Inilah Ar-Rahman Allamal Quran. Merangkum semua yang panjang dalam gambar visual yang mudah diingat dan menyimpan banyak makna. Kalau foto dipajang di dinding, setiap pikselnya itu menyimpan banyak cerita lah, kurang lebih begitu. Foto pernikahan, cekrek, dipajang di dinding, yang kita ingat, Masya Allah, itu biayana baheula 200 miliar. Ngelihat foto mudag-mudag nanti itu 2 tahun, kemudian bertarung dengan banyak laki-laki yang lain. Ya aduh ngumpulkan artos lagi capek gitu. Ini EO teh banyak masalah, ini teh tamuna ada macam-macam gitu. Padahal cuma satu image, tapi di balik image tersebut ada banyak cerita. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan dulu ke moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.